warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dari sejarah kelahiran hingga perkembangannya yang penuh dengan perjuangan, dapat kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang istimewa dan fungsi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Bagaimanakah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu? Mari ikuti penjelasannya sampai akhir. Yang pertama, kita membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu fungsi bahasa Indonesia secara umum dan secara khusus. Nah, teman-teman, fungsi bahasa Indonesia secara umum itu sendiri yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Maksudnya mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Misalnya, untuk menyatakan perasaan, pasti membutuhkan bahasa untuk menyatakan cinta, atau ketika hati kita sedang bahagia, kita bisa mengekspresikan perasaan kita ke dalam bentuk tulisan puisi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Bahasa yang digunakan itu komunikatif karena bersifat umum. Contohnya yaitu, jika kita ingin menanyakan suatu alamat kepada orang lain, dan orang tersebut akan memberitahu kita di mana alamat tersebut. Nah, maka disitulah kita akan melakukan komunikasi dengannya. Ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Contohnya, seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman, dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, maka bahasa Indonesia mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi, serta iklan layanan masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Contohnya, ketika kita berbicara dengan teman-teman, maka otomatis kita menggunakan bahasa non-formal yang sudah menjadi bahasa sehari-hari atau biasa disebut bahasa ibu. Dan saat kita mengadakan rapat dengan para karyawan di kantor, maka kita menggunakan bahasa formal. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Contohnya, teks puisi berfungsi untuk mengungkapkan perasaan pengarang melalui kata-kata yang kaya makna. Ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, kita akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang. Atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Misalnya, untuk mengetahui asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti-prasasti. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Misalnya, penyampaian informasi melalui media sosial agar masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi terbaru yang ada. Nah, teman-teman, itulah fungsi bahasa Indonesia secara umum dan secara khusus.
Selanjutnya kita membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri terdiri atas dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Menurut buku Arifin, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi, yaitu diantaranya yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, pelihara dan kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Misalnya sebagai contoh, sebagai wujud rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia setiap hari terutama di lingkungan sekolah dan tanpa ada rasa rendah diri dan acuh tak acuh. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Misalnya, kita tinggal di luar negeri dan mendengar sekelompok orang yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, maka secara otomatis kita akan mengetahui bahwa mereka juga merupakan rakyat Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain. Sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Contohnya, saat kita pergi ke luar daerah, maka kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat di sana menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya sebagai Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Salah satu contohnya yaitu, apabila kita yang berdarah suku Bugis memiliki seseorang teman yang berdarah suku Jawa, kita dapat berbicara dengannya menggunakan bahasa Indonesia, agar kita bisa saling berkomunikasi secara baik. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik di dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu contoh kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya serta pidato-pidato kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi, hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang keempat dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah salah satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Terbukti dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Semoga dari pemaparan tersebut dapat memberikan manfaat dan pengetahuan serta pemahaman yang baik kepada teman-teman. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.